Ya, terima kasih untuk Saudara Re yang telah membuka dalam puji-pujian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Sungguh adalah waktu yang sangat indah di mana di hari libur ini Anda semua memiliki waktu dan lebih memilih untuk mengikuti seminar, dan ini adalah hal yang rohani, dan tentu hal yang rohani adalah hal yang kekal. Puji Tuhan, Anda memilih untuk datang di tempat ini daripada di tempat lain. Ya, topik kita pada pagi hari ini adalah mengenal dan mengasihi Allah Tritunggal. Di mana kita tahu bersama bahwa tugas utama dan hukum terpenting bagi manusia adalah untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Tentu sudah menjadi prioritas bagi setiap orang untuk mengenal dan memahami Allah sebagaimana Ia menyatakan dirinya. Puji Tuhan, ini adalah topik kita pada pagi hari ini, dan saya, David, sebagai moderator akan memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini. Pembicara kita pada pagi hari ini adalah Dr. Stephen Liao. Dr. Stephen Liao menyelesaikan Doctor of Religious Education di Tabernacle Baptist Seminary di Virginia, USA tahun 2006, dan juga menyelesaikan Doctor of Theology di Bible Baptist Seminary di USA tahun 2011. Beliau saat ini adalah purek akademis dan dosen teologi dari Grave International Theological Seminary, Gembala Sidang GBA Grave, dan juga penulis buku-buku teologis dan doktrinal, dan pengajar seri Alkitab Mutiara Kebenaran. Di meja saya terdapat buku-buku karya beliau. Ada buku Kerajaan yang Dijanjikan, ini adalah topik tentang eskatologi. Ada juga buku tentang glosolalia, yang ini seringkali dibicarakan oleh orang Kristen di luar sana tentang bahasa lidah. Karena denominasi Kristen lain masih memahaminya ada yang bahasa roh. Dan juga ini juga termasuk buku bestseller, ini adalah tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Dan juga ada karya terjemahan beliau, yaitu buku Tetap Teguh untuk Selama-lamanya. Ini membicarakan tentang preservasi dan juga pemeliharaan Tuhan terhadap Alkitab, bagaimana Tuhan memelihara firman-Nya dari zaman para rasul hingga masa kini, tertulis di buku Tetap Teguh untuk Selama-lamanya. Ini adalah beberapa buku dari karya Dr. Stephen Liao. Dan kita akan membacakan jadwal acara. Ya, tadi sudah diawali oleh nyanyi dan doa. Jam 9.15 sampai 10.30 kita akan ada sesi 1, dan 10.30 sampai 10.50 kita akan ada coffee break. Jam 10.50 sampai 12.20 adalah sesi 2. Jam 12.20 sampai 13 kita akan istirahat makan siang. Dan di sesi terakhir dimulai jam 1. Jam 1 sampai jam 3 adalah sesi yang ketiga, dan nanti ada tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab nanti setelah sesi 3 berakhir. Jadi para Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bisa sambil memperhatikan, menulis pertanyaan yang akan ditanyakan pada sesi tanya jawab. Ya, demikian untuk perkenalan topik dan pembicara serta tata tertib. Waktu selanjutnya saya langsung serahkan kepada pembicara seminar pagi hari ini, Dr. Stephen Liao. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara David sebagai moderator yang sudah memperkenalkan kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Gimana hari ini? Puji syukur ada di tempat ini? Puji syukur kita di sini ya, bukan di depan DPR misalnya gitu. Atau di tempat lain, dan puji syukur juga kita bisa ada keamanan, ya, ada suasana yang
cukup kondusif bagi kita semua untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan seperti tadi disebutkan bagi kita, topik kita hari ini adalah mengenal dan mengasihi Allah Tritunggal. Mengenal dan mengasihi Allah Tritunggal. Nah, ini bukan topik yang sangat-sangat kalau orang dengar mungkin langsung wow gitu ya. Wah, dan atau suatu topik yang bisa menarik begitu banyak orang begitu. Saya dapatkan banyak orang itu sukanya seminar-seminar yang misalnya menjanjikan sesuatu. Ya, bahkan seminar-seminar begitu bukan gratis. Seminar-seminar itu bayar. Ya, misalnya seminar bagaimana bisa melipat gandakan investasi Anda. Nah, itu rame, saudara. Ya. Nah, itu rame dan jangankan gratis, ya orang bayar berjuta-juta mau. Nah, bagaimana atau pokoknya seminar-seminar tentang how to do something. Bagaimana melakukan sesuatu. Ya, bagaimana kamu bisa tambah sehat, tambah fit, segala macam. Bagaimana kamu bisa tambah pinter dan lain sebagainya. Nah, ini banyak orang suka dengan seminar-seminar seperti itu. Tetapi hari ini kita justru mengangkat satu topik, yaitu mengenal dan mengasihi Allah Tritunggal. Ya. Kenapa kita menarik topik ini? Kenapa kita menarik topik ini? Ya. Karena coba kita buka Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Nah, saya minta bantuan saudara David untuk nanti banyak membantu saya untuk membacakan firman Tuhan. Dan silakan Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sengaja mewanti-wanti, Tuhan tahu apa yang manusia biasanya cari. Manusia mencari siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih pintar dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi hal-hal yang bisa dibanggakan oleh manusia. Tapi Tuhan secara spesifik berkata tidak. Itu semua sekunder. Tidak ada yang salah dengan menjadi berhikmat, menjadi kuat, atau menjadi kaya. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Tetapi itu adalah hal-hal yang sekunder. Yang paling penting Tuhan bilang, yang paling penting adalah jika seseorang mengenal aku, Tuhan bilang. Mengenal aku. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini adalah yang Tuhan tekankan. Oleh karena itu hari ini kita ingin memakai waktu seminar ini untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Untuk mengetahui Tuhan itu seperti apa. Katanya Tritunggal, benar nggak? Selain Tritunggal apa lagi? Ada banyak hal yang mau kita pelajari. Nah, untuk mempelajari topik ini, ada dua hal yang ingin saya ajak kita pakai. Yang pertama dan yang paling penting adalah Alkitab, saudara yang kasih Tuhan. Kita tidak mungkin kenal Tuhan kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya. Karena Tuhan itu begitu jauh di atas kita. Begitu tinggi. Ada suatu istilah yang dipakai oleh para teolog yaitu transenden. Transenden itu artinya Tuhan itu jauh-jauh lebih tinggi di atas kita. Tidak mungkin kita kenal Tuhan kalau bukan Tuhan yang memperkenalkan diri. Anda bisa bayangkan, mungkin ada sebagian Anda pernah melihat ya, di channel YouTube juga ada, misalnya orang pelihara semut misalnya. Nah, semut bisa dipelihara. Anda mungkin kalau kita hari ini semut mau dimati-matiin gitu kan. Di Indonesia banyak ketemu semut mau dimatiin. Tapi kalau orang ini dia ada pelihara semut gitu. Dia ada akuarium yang namanya terrarium mungkin. Dan di situ ada dia bikin ekosistemnya, dia bikin pencahayaannya, dan dia ada bikin koloni-koloni semut di situ. Tetapi kalau misalnya si orang ini dia tidak mau menyatakan diri kepada semut-semut ini nggak bakal kenal dia. Gitu. Ya semut ini dia pikir dia entah ada di mana begitu kan, dia jalan sana jalan sini. Ya, tetapi semut ini baru bisa kenal karena si manusia begitu jauh di atas semut. Ya. Dari segi pemahaman kita, dari segi
kesadaran, eksistensi dan lain sebagainya, kita jauh-jauh di atas semut. Tetapi jarak antara Tuhan dengan kita, saya katakan lebih jauh lagi daripada antara manusia dengan semut. Karena antara manusia dengan semut minimal sama-sama masih ciptaan, sama-sama masih mati gitu. Ya. Dan semut bisa naik ke kaki kita, ya. Bisa gigit kita, itu semut bisa. Kalau kita dengan Tuhan, ini jaraknya antara pencipta dengan ciptaan. Ini suatu gulf, suatu jurang yang tak terseberangi sebenarnya. Sebegitu jauhnya Tuhan dari kita. Tuhan pernah berkata dalam Yesaya, sejauh langit dari bumi. Ya. Demikianlah antara aku dengan kau, antara jalanku dengan jalanmu, antara rencanaku dengan rencanamu, Tuhan bilang. Jadi dengan kata lain, kita tidak bisa kenal Tuhan, apalagi kenal Tuhan dengan akurat, kalau kita tidak mengandalkan apa yang Tuhan sendiri nyatakan tentang dirinya. Ya. Nah ini menjadi poin nomor satu, karena banyak sekali pemikiran tentang Tuhan, bahkan pemikiran yang dalam Kristen sekalipun. Tapi kalau kita mulai berpikir tentang Tuhan dari filosofi, saudara. Nah ini nanti berbahaya gitu. Kita tidak mulai dengan Alkitab, tapi kita mulai dengan filosofi. Nah ini yang banyak terjadi di abad-abad pertengahan. Sehingga akhirnya muncullah istilah-istilah the simplicity of God. Anda tanya, apa itu the simplicity of God? Nggak ada dalam Alkitab. Tapi ini suatu konsep yang dimulai dari suatu filosofi. Lalu ada namanya Allah yang tidak dapat digerakkan, ya, Allah yang tidak dapat digerakkan dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang berakar dari filosofi. Padahal ini orang Kristen mereka tidak mulai dari Alkitab. Tapi mereka mulai dengan filosofi, oh kalau Allah itu sempurna maka harusnya begini, harusnya begitu. Itu berbahaya, saudara. Anda tahu bahwa di abad-abad pertengahan, ketika manusia melihat langit, ketika orang-orang Yunani melihat langit, mereka berpikir, ya langit itu kan mengelilingi bumi, gitu. Ya kita tahu sekarang, ya bumi yang mengelilingi. Tapi dulu mereka berpikir bahwa lintasan itu pasti lingkaran sempurna. Ya. Ketika misalnya planet-planet mengelilingi matahari, mereka berpikir itu pasti lingkaran sempurna. Kenapa? Karena filosofi. Karena lingkaran itu adalah bentuk yang sempurna. Dan langit itu pasti sempurna. Ya. Jadi karena langit itu pasti sempurna dan lingkaran adalah bentuk sempurna, maka ketika suatu planet mengelilingi matahari, dia pasti pakai lingkaran katanya. Itu bukan berdasarkan kepada fakta atau realita. Nah barulah kemudian kita tahu dari segi sains, misalnya ada seorang namanya Johannes Kepler. Dia yang akhirnya menghitung dan kemudian disokong oleh penemuan teleskop dan sebagainya. Dia dapatkan ternyata lintasan planet mengelilingi matahari itu bukan lingkaran tapi elips. Jadi bukan lingkaran. Orang Yunani dulu pikir pasti lingkaran karena lingkaran adalah bentuk sempurna. Tetapi itu adalah dari filosofi mereka. Jadi mereka beranjak dari filosofi saja, lalu mereka mendeduksi sesuatu. Nah, ini adalah hal yang berbahaya. Ya, kita harus sebaliknya, kita tidak boleh mulai dari filosofi. Filosofi adalah hamba yang baik, tapi dia adalah Tuhan yang jahat. Gitu ya. Kita harus mulai dengan Alkitab. Kita harus mulai dengan pewahyuan. Kita harus mulai dengan Tuhan ngomong apa tentang dirinya sendiri. Nah baru kemudian alat yang kedua yang kita pakai adalah pikiran kita. Nah pikiran ini kan filosofi. Nah, filosofi itu kan otak manusia. Begitu. Otak manusia perlu nggak dipakai? Perlu. Gitu. Kalau kita nggak pakai otak gimana? Gitu. Kita harus mencerna apa yang Tuhan katakan. Kita harus menyimpulkan. Ya, misalnya Tuhan ngomong A, ngomong B, kesimpulannya C. Itu boleh. Itu pakai apa? Itu pakai deduksi. Itu pakai otak. Tapi itu didasarkan kepada apa yang Tuhan katakan dulu. Kita mulai dengan apa yang Tuhan nyatakan, kemudian kita deduksi, kita tarik kesimpulan, kita berfilosofi di dalam ranah pewahyuan, itu boleh. Ya. Nah, oleh karena itu hari ini tentu saya sangat berharap kita semua bawa dua hal ini. Amin, saudara? Ya. Anda bawa Alkitab semua di sini? Oh, kalau nggak bawa Alkitab, ya, hari ini Alkitab banyakkan orang di handphone, saudara. Gitu. Kalau nggak bawa Alkitab repot gitu ya. Nah, Anda bawa akal budi hari ini? Ya, moga-moga
Jangan sampai nanti ke sini ya akal budinya sedang di negeri kapuk misalnya, gitu kan. Anda ketiduran atau Anda apa gitu. Tapi kita pakai akal budi kita. Ya. Dan kita periksa firman Tuhan. Kita mau tahu, kita mau mengenal Tuhan. Ya. Dan kita tidak bisa mengenal Tuhan tadi itu dengan kita pakai feeling kita. Oh, Tuhan itu mestinya begini, Tuhan itu mestinya begitu. Kenapa begitu? Ya feeling saya aja gitu. Ya nggak bisa. Ya. Kita harus berdasarkan apa kata firman Tuhan. Oke, dengan demikian saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita akan mulai, kita minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa memahami firman-Nya, mengenal Dia dengan lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini datang kepadamu, kami datang dengan rendah hati, kami datang dengan sukacita, kami datang dengan rendah hati Tuhan, karena kami tahu bahwa kami mendekat kepada hal yang mulia. Kami sedang bagaikan menapak Gunung Sinai. Kami bagaikan ingin mengintip ke dalam sinar matahari yang begitu indah, tapi begitu penuh kuasa. Dan Tuhan, kami tahu Engkau jauh di atas kami. Kami datang dengan rendah hati, memohon agar Engkau mau menyatakan diri, sehingga kami memahami Engkau melalui firman, melalui apa yang telah Engkau tulis, ya, melalui wahyu umum mungkin dan wahyu khusus. Engkau pimpin kami Tuhan, dan kami datang dengan penuh sukacita karena kami punya kesempatan ini sesuai dengan yang firman-Mu katakan. Tidak ada yang lebih indah selain mengenal Engkau. Dan itu adalah hal yang patut kami megahkan, patut kami syukurkan dalam hidup ini. Sekali lagi kami minta pimpinan-Mu supaya setiap hati di tempat ini siap untuk belajar, untuk mengenal Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi kita sudah melihat di sini, ya, mengenal Tuhan, knowing God di sini ya. Dan mengenal Tuhan ini adalah hal yang paling penting dalam hidup karena rupanya ini akan mengubah hidup seseorang, ya, mengubah hidup seseorang. Bahkan dimulai dari pertanyaan yang paling simpel, yaitu ada Allah atau tidak ada Allah bahkan. Ya. Kalau kita mulai dari poin yang sangat-sangat sederhana itu, sangat basic itu, sebenarnya Allah ada atau tidak, gitu. Nah, di sini ada yang ateis, ya. Mungkin, wah ateis datang nih mau mengenal Allah Tritunggal, gitu kan. Jangan malu-malu juga, gitu. Nggak apa-apa, kita ini kok nggak diskriminasi. Anda ateis juga nggak masalah, gitu. Mungkin tidak ada yang ateis di sini, atau mungkin ada, saya nggak tahu juga, gitu kan? Mungkin Anda bukan ateis, tapi kita ingin belajar sedikit juga. Sebelum kita masuk kepada sifat-sifat Allah dan Allah Tritunggal, Allah itu ada atau enggak sih? Gitu. Nah ini adalah pertanyaan pertama dulu gitu. Apakah ada Allah? Kalau kita bilang, oh mengenal Allah, Allah itu ada atau tidak? Nah mungkin Anda bukan ateis, tapi bagaimana kalau suatu hari Anda berbicara dengan seorang ateis? Ya kan? Apa yang Anda akan katakan kalau misalnya seseorang berkata kepada Anda, dari mana kamu tahu Allah ada? Gitu. Kenapa kamu percaya Allah ada? Apakah kamu hanya akan menjawab, ya karena dari kecil saya diajar di sekolah minggu? Atau Anda bilang, ya karena saya orang Kristen, ya karena saya pergi ke gereja. Tapi kalau jawabannya seperti itu kan tidak meyakinkan orang. Mungkin itu cukup untuk diri Anda sendiri. Ya. Mungkin itu cukup untuk iman Anda, oh saya percaya Tuhan ya karena ya saya nyaman percaya Tuhan, atau karena dari kecil saya percaya ada Tuhan. Ya itu mungkin cukup untuk Anda, tapi bagaimana Anda bisa meyakinkan orang? Atau bagaimana Anda bisa bahkan meyakinkan diri Anda sendiri? Gitu kan, kalau Anda mau lebih kritis lagi, apakah saya ini percaya ada Tuhan karena memang saya sudah dicekokin begitu dari kecil, atau memang ada suatu dasar yang mantap saya percaya ada Tuhan begitu. Dan oleh karena itu hal yang paling penting, walaupun kita tidak akan terlalu panjang lebar bicara mengenai ada Tuhan, karena saya percaya di sini tidak banyak yang bergumul masalah itu. Tapi kita akan singgung sedikit ya bahwa tentang eksistensi Allah di sini ini adalah hal yang paling pertama tentang sifat Allah, yaitu Allah eksis, Allah ada, gitu kan? Ya itu harus nomor satu dulu. Kalau Allah tidak ada ya udah kita nggak usah ngomong yang lain, gitu. Allah itu ada, begitu. Dan Allah ada, kamu tahu dari mana Allah ada?
Coba kita buka Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20. Ini adalah yang Alkitab katakan tentang eksistensi Allah. Bisa tolong dibaca? Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Banyak sekali orang yang mengatakan dia tidak percaya ada Allah, selalu berkata bahwa saya tidak melihat bukti ada Allah. Atau lebih spesifik lagi, saya tidak melihat Allah. Ya, saya tidak melihat Allah, saya tidak percaya ada Allah karena mana Allah? Begitu intinya, Allah tidak ada. Tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa apa yang tidak nampak dari Allah, yaitu keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Ya, jadi kalau kita melihat karya Tuhan, ya, dan karya Tuhan ada di sekeliling kita, semua yang kita lihat ini adalah karya Tuhan, baik manusia, baik alam, ya, semua yang kita lihat ini adalah hasil ciptaan, ya, maka itu seharusnya menunjukkan ada Allah. Ada dua hal yang saya ingin ajak kita lihat. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai argumen kosmologis. Ini dari kata kosmos. Kosmos, dunia ciptaan. Adanya dunia. Ini para orang-orang yang berpikir sering bertanya begini. Kenapa ada sesuatu? Ya, kenapa ada alam semesta ini? Gitu kan? Ya, kenapa why is there something instead of nothing? Ya. Dan ini hal yang bagus sekali pertanyaannya. Ada 3 pernyataan di sini, ya, 2 premis dan 1 kesimpulan. Mungkin kita sudah terbiasa kalau Anda belajar logika, ya, untuk mendeduksi sesuatu Anda harus ada premis 1, premis 2, kemudian dari 2 premis itu Anda bisa menarik kesimpulan. Nah, coba kita cek kesimpulannya sevalid apa, tergantung premisnya sevalid apa, kemudian hubungannya sevalid apa. Oke, premis pertama adalah segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti disebabkan. Coba kita pikirkan ini ya. Segala sesuatu yang memiliki permulaan. Kalau sesuatu itu ada mulainya, dia mulai gitu kan. Saya sengaja gambar ilustrasinya adalah suatu percikan api. Ya, percikan api. Ketika Anda menggunakan korek api, tres gitu kan. Nah, percikan api itu mulai gitu. Dan ketika sesuatu itu mulai, pasti ada penyebab. Ya. Tidak mungkin sesuatu itu mulai tanpa penyebab. Gitu, istilahnya. Dan ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat masuk akal dan didukung oleh semua observasi manusia yang bisa kita buat, semua observasi sains. Kalau ada sesuatu kita pasti bisa berpikir kenapa begitu. Ada penyebabnya. Begitu. Jadi segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti disebabkan. Oke, premis 1 sepertinya aman ini. Premis kedua adalah alam semesta memiliki permulaan. Alam semesta memiliki permulaan. Dan nah di sini ya mungkin sebagian orang ateis akan protes. Tapi oke, kita akan lihat protes mereka. Tapi kita anggap dulu benar, nanti kita balik lagi ya. Kalau misalnya premis 1 dan premis 2 benar, maka kesimpulannya pasti benar. Segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti disebabkan. Alam semesta memiliki permulaan. Kalau begitu, gabungkan premis 1 dan premis 2, berarti alam semesta memiliki penyebab. Pasti ada yang menyebabkan alam semesta. Dan yang menyebabkan alam semesta ini kita sebut Allah. Kalau ditanya, loh penyebab Allah apa? Kita bilang Allah tidak ada penyebab. Kok boleh? Karena Allah tidak memiliki permulaan. Kita bilang. Karena premis pertama kan hanya segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti disebabkan. Kalau ada sesuatu yang tidak memiliki permulaan, maka dia tidak perlu kita cari penyebabnya. Karena dia punya permulaan. Berarti dia memang dari kekal begitu adanya.
Paham ya? Jadi alam semesta memiliki permulaan, maka alam semesta memiliki penyebab. Penyebabnya itu adalah Allah. Kita tidak perlu mencari penyebab Allah. Allah adalah kausa yang tidak dikausakan karena Allah tidak memiliki permulaan. Oke, nah seberapa valid ini kesimpulan ini bahwa alam semesta memiliki penyebab, ya, yaitu Allah, tergantung seberapa valid premis 1 dan premis 2 sebenarnya. Ya. Nah premis 1 ini lumayan valid, tadi sudah kita bilang, kita sudah tes ini, semua pengalaman dunia kita, kalau sesuatu itu ada permulaan pasti ada penyebab gitu. Itu suatu pengalaman universal manusia, observasi universal manusia adalah seperti itu. Bagaimana dengan premis 2? Alam semesta memiliki permulaan. Nah, ini yang kadang-kadang kalau misalnya ateis mau lari dari kesimpulan ini, kadang-kadang yang dia serang adalah premis kedua. Dia bilang, enggak lah, saya nggak mau percaya ada Allah. Jadi kesimpulannya hanya 2 sebenarnya. Entah kamu percaya ada Allah, atau kamu percaya alam semesta inilah Allah. Alam semesta ini adalah sesuatu yang tidak dikausakan. Alam semesta ini sudah dari kekal. Alam semesta inilah Allah. Saudara, ada namanya bagi orang yang percaya atau paham yang percaya bahwa seluruh alam semesta ini adalah Allah. Apa namanya? Segala sesuatu kalau dalam bahasa Yunani itu pan. Allah itu theos. Jadi orang yang percaya segala sesuatu adalah Allah, dia sebenarnya percaya kepada panteisme. Ya, panteisme. Jadi panteisme, ya, ini saya tulis ya. Panteisme panteisme dari kata pan dan teisme, theos, ya Allah. Panteisme jadi percaya bahwa segala sesuatu itu Allah. Ya, segala sesuatu Allah. Jadi alam semestalah yang kekal. Jadi tidak perlu dicari penyebabnya alam semesta karena alam semesta itu sendiri kekal, memang ada dari sananya. Begitu. Jadi mereka akan menyangkali poin kedua ini. Tetapi apakah ini cocok dengan sains? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Ternyata kalau kita melihat datanya, kalau kita melihat realnya, kalau kita melihat data-data saintifik, tidak bisa kita menyimpulkan alam semesta kita ini kekal. Alam semesta pasti memiliki permulaan. Dan ini ada banyak sekali argumen yang bisa kita berikan. Misalnya contohnya, teori yang paling populer sekarang mengenai asal-usul alam semesta adalah teori Big Bang. Nah, saya orang yang tidak percaya Big Bang. Ya. Saya tidak percaya teori Big Bang. Teori Big Bang berkata bahwa sekitar 14 miliar tahun yang lalu, alam semesta kita mulai dari suatu titik yang maha kecil, tiba-tiba meledak, ya, dan dari ledakan yang super itu, terjadilah bintang-bintang, galaksi-galaksi dan semua, dan sampai kita hari ini, sekitar 14 miliar tahun yang lalu, itu adalah teori Big Bang. Ini adalah teori yang paling populer, yang orang sekuler sendiri anggap ini teori paling benar gitu. Ya. Nah, sekali lagi, saya sebagai orang yang percaya firman Tuhan, saya tidak percaya teori Big Bang. Saya percaya Allah menciptakan dalam 6 hari, sekitar ribuan tahun yang lalu. Tetapi saya bisa memakai teori Big Bang untuk melawan mereka. Gitu. Karena saya berkata, kalian pun yang percaya teori Big Bang, gitu, itu teori Big Bang itu mengharuskan alam semesta punya permulaan. Gitu ya. Teori Big Bang mengharuskan alam semesta punya permulaan karena katanya alam semesta mulai dari satu titik yang maha kecil itu yang sekitar 14 miliar tahun yang lalu meledak itu. Jadi sebenarnya kalau mau ngikutin sains kalian pun alam semesta itu ada permulaannya gitu. Walaupun saya nggak percaya Big Bang gitu, tapi saya bisa memakai teori Big Bang itu untuk menunjukkan bahwa kalaupun kamu mau pakai Big Bang pun ada permulaannya. Begitu. Ada permulaannya dan oleh karena itu poin kedua ini benar gitu. Tentu saya tidak hanya bergantung pada teori Big Bang mereka, sebenarnya ada banyak sekali observasi yang bisa kita lihat bahwa alam semesta pasti memiliki permulaan. Salah satunya adalah yang kita sebut sebagai ini, saya tulis ini ya, hukum termodinamika kedua. Ya. Hukum termodinamika 2. Ya. Hukum termodinamika kedua. Nah,
Ini adalah hukum dalam sains yang sudah ditemukan. Hukum termodinamika pertama berkata bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihancurkan. Energi hanya bisa berubah-ubah bentuk. Tapi hukum termodinamika kedua berkata bahwa entropi semakin bertambah. Atau dengan kata lain, keteraturan semakin berkurang, ketidakberaturan harus semakin bertambah. Atau dengan kata lain lagi, energi yang walaupun energi tidak bisa dihancurkan, tapi energi yang bisa dipakai untuk pekerjaan semakin berkurang. Ya. Karena energi itu akan lama-lama semuanya menjadi panas saja. Gitu. Nah, berdasarkan hukum termodinamika kedua bahwa ketidakteraturan semakin bertambah, kalau alam semesta kita ini sudah kekal, maka seharusnya kita sudah sampai kepada ketidakteraturan yang maksimum. Begitu, ya. Tapi nyatanya kita belum. Begitu. Jadi alam semesta kita ini bagaikan, Anda tahu ya, mainan anak-anak yang kadang-kadang nggak perlu pakai baterai tapi perlu dikrik-krik begitu itu. Ya. Misalnya dia bebek atau apa gitu. Ya. Lalu kalau kita krik terus kita lepas, berdasarkan pairnya itu dia bisa jalan, trek gitu kan. Sampai kerikannya habis gitu. Ya. Jadi habis. Jadi alam semesta kita ini kayak dimulai dengan sejumlah keteraturan, tetapi terus menuju kepada semakin tidak teratur, semakin tidak teratur. Ya. Kalau waktu yang berlalu ini sudah kekal, tak terhingga, maka mestinya kita dari kapan-kapan sudah sampai kepada ketidakteraturan maksimal. Ya. Artinya mestinya mainannya udah berhenti dari lama begitu. Ya. Nah, pertanyaannya kan belum. Dan kalau berarti harus ada yang memulai, harus ada yang mengkrikin mainannya itu dari awal. Gitu. Nah, siapa itu? Gitu kan? Nah, itu adalah Tuhan. Ya, jadi ini adalah argumen kosmologis. Okay. Selain itu ada argumen kedua, yaitu argumen teleologis namanya. Teleologis ya. Ini dari kata teleos. Ini kalau jemaat GBA, teleos artinya apa, saudara? Teleos ya. Kalau teleon itu kan yang sempurna ya. Mirip-mirip ya. Kalau telos itu berarti akhir. Teleos, teleologis. Ya, argumen teleologis ini maksudnya adalah melihat hasil akhir dari alam semesta kita ini ternyata sangat-sangat advance, sangat-sangat menunjukkan bukti-bukti adanya desain. Argumennya adalah bahwa kalau kita menemukan suatu jam, ya, ini argumen ini dimulai dari abad 18, abad 19 sudah ada orang memakai argumen ini. Dia berkata kalau kita jalan-jalan di suatu tempat lalu kita ketemu jam. Nah, waktu itu jamnya belum seperti ini di jam modern gitu ya. Tapi kalau Anda pergi ke suatu tempat Anda ketemu jam, ya, jam tangan, jam apa gitu kan. Anda tidak akan berkata bahwa oh jam ini muncul dengan sendirinya. Gitu, ya. Misalnya Anda jalan-jalan di pantai. Anda ketemu jam ini, apa yang Anda lakukan? Ayo, 1 lapor polisi, 2 ambil sendiri gitu kan. Ya, itu banyak pilihan ya. 3 ini kasih ke siapa gitu. Tapi tidak mungkin ada orang yang pilihannya saya anggap ini muncul dengan sendirinya. Gitu ya. Saya anggap ini gara-gara gerakan ombak dan gerakan kemarin habis hujan besar jadi campuran antara air dengan pasir dengan segala macam lama-lama muncul begini dengan sendirinya. Itu mustahil, tidak ada pilihan itu gitu. Ya, tidak ada pilihan itu. Jadi tidak mungkin Anda ketika Anda menemukan sesuatu seperti ini Anda berpikir ini pasti didesain. Ya. Ini ada yang rancang, ini ada yang buat, ada yang manufaktur. Sudah bukan hanya didesain, dimanufaktur lagi. Ya. Nah, dan ini bisa kita terapkan juga kepada berbagai hal yang kita lihat di alam semesta ini. Ketika kita melihat banyak sekali hal, ketika kita melihat diri kita sendiri manusia, ya, dengan organ-organ kita yang hebat ya, dan luar biasa, ya, kita melihat ini didesain ya. Salah satu penemuan yang besar sekali di abad 20 adalah penemuan DNA. Ini salah satu gambar ilustrasi DNA yang disebut sebagai double helix ya. Jadi dia kayak rantai berpilin ganda di sini ya, berpilin ganda. Dan ini kecil sekali ya.
kecil sekali. DNA seperti ini ada di dalam sel kita, bahkan bukan hanya di dalam sel, di dalam inti sel lagi, ya. Dan kemudian di dalam barang-barang kecil yang disebut kromosom di situ. Dan lalu ada rantai-rantai seperti ini di dalam kromosom itu, dan ini sebenarnya adalah kode. Ini sebenarnya adalah kode, saudara. Ya, jadi lihat di sini, ini adalah kode, ya. Ada kode yang kita hari ini bikin jadi 4 huruf, ya. Ada A, C, T, dan G. Jadi ini adalah kode. Dan rupanya dari kode-kode ini mereka bisa membentuk suatu bahasa, suatu informasi yang sangat-sangat padat. Bahkan sampai hari ini manusia menemukan bahwa informasi yang terdapat di dalam DNA manusia itu adalah metode penyimpanan informasi yang jauh lebih padat dari yang manusia ketahui hari ini caranya. Bahwa dengan volume yang sekecil itu jumlah informasinya begitu padat. Hari Rabu atau hari Minggu kemarin saya ada khotbah bahwa waktu manusia pertama menemukan DNA, lalu Anda masih ingat nggak? Saya masih ingat waktu saya tamat SMA tahun 98 segala macam, mulai marak ada namanya Human Genome Project. Mungkin ada yang ingat ya, Human Genome Project. Nah, itu katanya manusia mau memetakan semua ini DNA manusia itu seperti apa. Nah, itu sudah lama selesai. Ya, Human Genome Project itu sudah lama selesai, kalau nggak salah tahun 2000-an awal sudah selesai itu. Tapi yang disimpulkan pada waktu itu adalah bahwa dari semua informasi kode yang ada dalam DNA hanya sekian persen yang berguna yang untuk membuat protein katanya. Ya. Sisanya itu adalah junk DNA atau DNA sampah begitu. Ya. Tapi ternyata tidak. Ternyata sekarang mulai ditemukan ternyata tidak. Ya. Ternyata yang dikira DNA sampah itu ternyata sangat berguna juga dan ada fungsinya juga, saudara. Wow, luar biasa gitu ya. Dan informasi di dalam ini berlapis-lapis. Intinya kita bisa bilang bahwa ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ya. Ada suatu istilah yaitu irreducible complexity. Ada banyak barang di dalam alam semesta kita yang kompleks namun tidak dapat disederhanakan lagi. Maksudnya apa? Kompleks tapi tidak dapat disederhanakan. Contohnya adalah ini. Ini adalah ekor bakteri. Ya, sering ada istilah Bacterium flagellum. Yang belajar biologi mungkin masih ingat. Ya. Dan rupanya ini benar-benar mirip kayak motor speedboat gitu. Ya. Dan ini ada banyak ininya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat kompleks sekali. Bagaimana ekor ini harus bisa muter untuk menggerakkan bakteri ini. Tapi dia kompleks yang irreducible, tidak bisa disederhanakan lagi. Artinya apa? Misalnya kita ambil gambar ini ya. Kalau saya hilangkan satu bagian saja, ini udah rusak, nggak bisa jalan. Jadi untuk bisa mendapatkan motor ini, ya, flagellum ini, semua barang ini harus ada dan berfungsi dengan benar gitu. Ya. Begitu ada satu yang rusak, pasti dia fungsinya jadi jauh-jauh menurun. Ya. Dan Anda tahu ada orang yang pernah berkata begini, if it could be demonstrated that any complex organ existed which could not possibly have been formed by numerous successive slight modifications, my theory would absolutely break down. Anda tahu siapa yang ngomong ini? Ya. Ini adalah Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species, ketika dia berkata bahwa semua makhluk hidup di dunia ini punya satu nenek moyang yang pelan-pelan berubah, ya, pelan-pelan berubah dari satu jenis ke jenis lain, Tapi dia bilang begini, kalau bisa ditemukan, bisa didemonstrasikan ada organ kompleks manapun yang tidak bisa dibentuk melalui modifikasi yang sedikit begitu, maka teori saya akan hancur, dia bilang. Ya. Nah, sebenarnya barang-barang seperti ini tidak bisa muncul begini itu karena perubahan sedikit-sedikit. Gitu. Karena kenapa? Karena dia kompleks yang tidak dapat disederhanakan lagi. Hilang satu bagian aja dia udah nggak bisa jalan. Gitu. Jadi bagaimana bisa sampai kepada kekompleksan seperti ini? Ya, dengan sedikit tidak bisa. Misalnya Anda mulai dengan bagian, saya kasih deh modal nih,
Saya kasih modal bagian bawah sini. Saya tambahkan sedikit ya, yang di atasnya. Tetap nggak bisa, belum ada jalannya. Saya tambahkan sedikit lagi ya, tetap nggak bisa. Ini semua harus sudah ada, eksis, baru dia bisa jalan. Dan baru dia bisa ada fungsinya. Gitu, ya. Nah ini disebut sebagai irreducible complexity, dan sebenarnya bukan hanya flagellum bakteri, banyak sekali barang di dalam alam semesta ini kita bisa bilang irreducibly kompleks. Misalnya mata kita ya, waktu di kedokteran saya tentu masih ingat ya bahwa retina kita saja bagian film, jadi mata kita ini ada banyak sekali bagiannya, ini kayak kamera super canggih ya, ada pupil yang kayak dilatornya untuk berapa banyak cahaya yang masuk, ada lensa, ada kornea, ada macam-macam, tapi salah satu bagian paling penting ada retina itu kayak filmnya, bagian belakang sekali. Retina ini ternyata terdiri dari 10 lembar saudara. Retina manusia itu ada 10 layer gitu ya. Dan masing-masingnya vital. Ya. Vital supaya retina ini bisa berfungsi. Kalau hilang satu aja, itu nggak berfungsi lagi. Dan kita bilang bagaimana bisa dari nggak ada apa-apa kok bisa jadi seperti itu gitu. Itu tidak mungkin ya. Jadi ini adalah irreducible complexity, dan semua ini membuat kita bertanya siapa yang menciptakan semua ini? Tentu adalah Allah. Jadi poin nomor 1 yang paling penting kita pegang adalah Allah eksis. Ya. Allah eksis. Nah tadi saya katakan mungkin mayoritas kita hari ini bukan orang yang bergumul Allah eksis atau tidak, gitu ya. Karena saya tidak, sepertinya bukan ateis yang datang ke sini, gitu kan. Mungkin ada orang yang sudah percaya ada Tuhan, gitu. Tapi ini adalah hal-hal yang kadang-kadang perlu kita pahami kalau kita berbicara dengan orang-orang tertentu. Nah, tetapi kita mau lanjut lagi, ya kita mau lanjut lagi tentang eksistensi Allah ini. Kita tidak cukup berkata bahwa Allah eksis, ya. Tidak cukup berkata Allah eksis, kita mau berkata Allah itu eksis seperti apa sih, seperti apa eksistensi Allah itu. Coba kita buka ya Mazmur 90 ayat 2, sebenarnya sudah ada di screen tapi saya minta bacakan oleh Bapak moderator kita. Mazmur pasal 90 ayat 2. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Baik. Jadi dari ayat ini, dari antara sekian banyak ayat ya yang bisa kita pilih ya. Ini berbicara mengenai eksistensi Allah dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berarti Allah berada di luar dari ciptaan. Ya, Allah sudah ada sebelum gunung-gunung. Nah, sebelum gunung-gunung. Nah, zaman itu yang manusia tahu gunung adalah sesuatu yang lama sekali. Ya. Anda boleh, ada orang yang mungkin tinggal di bawah gunung ini bergenerasi-generasi ratusan tahun bahkan ribuan tahun, tapi gunungnya ya begini-begini aja, gitu kan? Gunungnya tetap ada gitu. Nah, Allah menggunakan bahasa ini untuk mengatakan bahkan gunung pun yang begitu langgeng dalam pengalaman manusia itu masih kalah dengan Tuhan. Tuhan ada jauh sebelum ada gunung-gunung. Dan ini sebenarnya mengajarkan kekekalan Allah, tapi juga saya ingin memperkenalkan suatu istilah yang dipakai oleh para teolog yang mungkin tidak begitu sering didengar, yaitu ini mengajarkan eksistensi Allah yang kita sebut sebagai ini gimana nih pronounce-nya? Aseity of God, ya, aseity of God. Ya, jadi ini adalah salah satu sifat Allah yang mungkin tidak banyak kita dengar. Ya, tapi ini adalah sesuatu yang real dan harus kita pahami. Apa itu aseity of God? Kata aseity ini bahasa Inggris tapi akarnya adalah dari Latin sebenarnya. Jadi ini dari kata AC, ya. AC bukan yang lagi bikin kita dingin sekarang ini, gitu ya. Itu air conditioning, gitu ya. Ini AC dari bahasa Latin. A berarti dari, from. C adalah self. Bahkan kita bisa melihat kata self dalam bahasa Inggris, akar katanya dari C. Ini juga ingat bahwa Latin itu ibunya bahasa-bahasa Eropa juga, gitu ya. Jadi AC, as a deity of God jadinya, begitu. Dan maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa eksistensi Allah itu adalah dari dirinya sendiri. Dia tidak bergantung kepada apapun yang lain. Gitu. Nah, ini beda dengan semua yang lain. Makhluk ciptaan kita, eksistensi kita bergantung kepada hal-hal lain. Misalnya,
kalau kita tidak ada oksigen kita mati. Kalau kita tidak ada, kalau oksigen perlu berapa lama? Tidak ada. Ya 5 menit aja banyak orang mati. Tapi terakhir ada, nggak tahu ada yang baca nggak? Ada satu orang, baru-baru ini, baru berapa minggu yang lalu, memecahkan rekor dunia, menyelam, tahan napas, Anda tebak berapa menit? Ya. 29 kalau saya nggak salah, pokoknya 20 sekian menit lah. 29 menit rekor dunia, ya. Dia nyelam, tarik nafas panjang di atas, nyelam, 29 menit. Barusan ini, baru berapa minggu yang lalu ada beritanya. Tapi dia curang saudara. Ya, dia curang. Ya, kalau Anda coba begitu mati Anda, gitu ya. Saya juga mati. Dia curang karena rupanya sebelum itu, kalau saya nggak salah sehari 2 hari sebelum itu dia menghirup oksigen murni, gitu ya. Jadi sudah ada deposit oksigen di plasma darahnya dan lain sebagainya lah, gitu. Pokoknya udah dipreparasi sedemikian rupa. Tapi tetap luar biasa, dia bisa nggak nafas 29 menit, yang katanya bahkan lebih lama daripada binatang-binatang tertentu kayak lumba-lumba dan lain sebagainya bahkan. Gitu. Nah, jadi luar biasa sekali. Oke, tapi ini menunjukkan intinya gini, eksistensi kita ini tergantung kepada banyak hal. Tadi saya katakan kalau misalnya tiba-tiba kita nggak ada oksigen kita mati. Kalau kita nggak punya air kita mati. Ya. Kalau kita nggak punya makanan kita juga mati. Tapi matinya nggak ada makanan itu jauh lebih lama daripada mati nggak ada air. Ya. Kalau nggak ada air, saya rasa 3 hari kebanyakan orang udah mati duluan. Ya. Kalau nggak ada makanan masih bisa, sekian hari, sekian minggu juga masih bisa. Tergantung cadangan lemak Anda. Ya. Makanya jangan mengejek orang gemuk, saudara. Orang gemuk itu ada fungsinya, yaitu cadangannya banyak. Kalau kelaparan dia matinya lebih lama, gitu ya. Ya. Karena saya pernah membaca, ya, rupanya ada orang pernah puasa paling lama itu hampir 1 tahun. Puasa, saudara. Rupanya dia orang badannya gede banget. Ya, ini orang Rusia, saya baca itu ya. Orang Rusia dia gede banget. Ya. Jadi dia mulai, lalu dia puasa 1 tahun. Lebih, ya. Jadi kurus, saudara. Ya. Nggak mati. Saya rasa kalau saya puasa 1 tahun mungkin saya mati, saudara. Karena saya belum segemuk itu. Dia ada punya cadangan energi yang begitu banyak. Ya. Nah, tapi kalau kita tidak ada, banyaklah. Kita tidak ada makanan kita mati, kita tidak ada air kita mati, kita tidak ada udara kita pasti mati. Eksistensi kita sangat tergantung pada orang lain. Tetapi Tuhan AC, eksistensi dia adalah dari dirinya sendiri. Tidak tergantung sama sekali kepada apapun di luar dari dirinya, ya. Dan dia tidak, artinya dialah yang menopang segala sesuatu, bukan dia yang ditopang. Coba kita buka satu ayat. Kolose, tolong dibacakan ya. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Coba. Kolose pasal 1 ayat 16 hingga 17. Ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Segala sesuatu ada di dalam Dia. Maksudnya segala sesuatu itu ditopang oleh eksistensi Tuhan. Eksistensi Tuhan sendiri tidak memerlukan semua yang lain. Semua yang lain memerlukan Tuhan. Ya, segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia ada sebelum segala sesuatu. Ini adalah satu ayat yang sangat jelas mengajarkan aseity of God di sini. Ase ini ya. Dan ada banyak lagi. Antara lain adalah nama Tuhan sendiri. Ketika Tuhan ditanya, apa namamu? Apa nama Tuhan? Nah, kalau kita manusia, kadang-kadang nama kita itu tidak mencerminkan diri kita. Kadang-kadang. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu dikasih nama oleh orang tuanya. Dan bukan kita sendiri yang milih, gitu kan? Nah, biasanya nama itu ada artinya. Begitu. Kalau orang
modern kadang-kadang dia nggak terlalu mikir arti, pokoknya yang namanya keren aja gitulah gitu ya. Namanya keren dah dikasih gitu. Tapi kalau banyak orang zaman dulu dia mikirin artinya. Apa arti nama ini? Lalu dia kasih arti kepada anaknya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang nggak cocok, saudara. Ya, kadang-kadang nggak cocok. Ya, misalnya dikasih nama Andreas. Andreas itu, ya, itu dari kata andros, bahasa Yunani artinya jantan, maskulin. Andros, ya, Andreas jadinya. Tapi mungkin ada Andreas yang lemah gemulai misalnya atau bagaimana, gitu kan bisa saja, gitu kan? Ya, contohnya, begitu kan? Macam-macam, begitu. Jadi kadang-kadang nama kita nggak cocok, ya. Tetapi kalau Tuhan itu dia menyatakan dirinya, salah satunya adalah dengan nama Dia. Ya. Karena nama Tuhan itu nggak ada orang kasih nama sama Tuhan, gitu ya. Dia yang menyatakan nama Dia sendiri, gitu. Sehingga nama Tuhan itu secara sempurna menyatakan siapa Dia dan menyatakan sifat-sifat Dia yang tertentu, gitu ya. Dan oleh karena itu ketika orang bertanya kepada Tuhan, Tuhan siapa namamu? Masih ingat siapa yang pernah tanya Tuhan siapa namanya? Ya. Musa ya, Musa pernah bertanya sama Tuhan. Tuhan siapa namamu? Karena Tuhan mau utus Musa untuk suatu pekerjaan yang menurut Musa pada waktu itu ini kayak mission impossible. Ya, bukan film ya saudara ya. Ini mission impossible, ini adalah misi bunuh diri. Dia harus pergi ke Mesir, dia harus tantang Firaun yang waktu itu adalah superpower, pengendali pasukan terbanyak di dunia, terkuat di dunia, negara paling kuat. Dia harus maju ke Firaun itu dengan kuasa absolutnya. Dia harus tantang Firaun. Dia harus keluarkan jutaan orang Israel yang adalah budak dan menguntungkan bagi orang Mesir mereka jadi budak di sana. Dia harus lakukan itu. Ini mission impossible. Dan dia mau tanya, kalau orang Israel tanya sama saya, siapa yang utus saya ngomong apa? Apa namamu? Gitu. Ini mission impossible ini minimal saya harus tahu siapa engkau, siapa namamu, gitu kan? Dan Tuhan jawab dia, ya Tuhan jawab dia, ya. Sehingga di suatu peristiwa ada semak yang terbakar di pegunungan Sinai di sana, gitu ya. Lalu apa yang Tuhan jawab ketika Musa tanya apa namamu, ya? Coba kita lihat baca Keluaran 3 ayat 14 coba. Keluaran 3 ayat 14. Keluaran pasal 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Kalau dibaca-baca kayak semacam tongue twister. Akulah Aku telah mengutus Aku. Kayak semacam ini ya, riddle atau apa begitu. Tapi bukan saudara. Ya, Tuhan bilang, ketika ditanya apa namamu, ya, apa namamu, Tuhan bilang, Aku adalah Aku. Gitu. Itulah namaku. Aku adalah Aku. Akulah Aku telah mengutus Aku. Gitu. Kepadamu. Jadi kalau orang Israel tanya, siapa yang mengutus kamu Musa? Akulah Aku telah mengutus Aku, gitu ya. Kepadamu, gitu. Nah, jadi rupanya dalam bahasa Ibrani di sini, Aku adalah Aku. Ini adalah Ehyeh, Asher, Ehyeh, ya. Ehyeh, Asher, Ehyeh di sini. Ini kalau Anda pernah belajar Ibrani sedikit, Anda bisa baca ini. Ehyeh ini sebenarnya dari kata kerja hayah, ya. Dia bentuk imperfect. Jadi kita bisa terjemah Asher itu artinya yang. Aku yang adalah Aku gitu. Ya. Aku yang adalah Aku. Ya. Aku adalah yang aku adalah, bisa juga diterjemahkan gitu. Aku adalah yang aku adalah. I am that I am. Dalam bahasa Inggrisnya, I am that I am. Ya.
Lalu coba kita baca di bawahnya lagi ayat 15 dan 16 ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Oke, baik. Nah, setelah diperhatikan tadi ya, setelah di ayat 14 menyatakan namanya adalah Ehye Asher Ehye. Lalu Tuhan simplifikasi karena Ehye Asher Ehye itu kan ini panjang gitu ya. Nah, jadi ada nama ininya, nama pendeknya gitu, dipendekkan. Dipendekkan jadi apa? Ayat 15. Tadi kan ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah pada Musa, beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan, perhatikan, Tuhan kalau di Alkitab Anda pasti huruf besar semua di situ kan? Tuhan huruf besar semua di situ. Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku. Namanya apa? Di balik kata Tuhan di situ adalah kata Jehovah di sini. Ya, Jehovah. Jadi Tuhan bilang namanya adalah Ehye Asher Ehye, tapi kemudian Tuhan singkat menjadi Jehovah. Gitu. Tuhan singkat menjadi Jehovah. Kok dari Ehye Asher Ehye bisa singkat jadi Jehovah, gitu kan? Nah, ini ada kisahnya sebenarnya, ada penjelasannya, begitu. Karena sebenarnya yang pengen kita lihat di sini adalah nama ini menyatakan eksistensi Allah yang absolut. Ya. Eksistensi Allah yang absolut. Kalau eksistensinya absolut maka tidak diubah-ubah oleh orang lain. Ya. Kalau kita tidak absolut kan berarti tadinya awalnya kita tidak ada lalu dijadikan ada. Tapi Allah itu absolut berarti dia ada terus dari kekal sampai kekal. Jadi nama ini sebenarnya menyatakan keabsolutan eksistensi dia, aseity dia tadi itu kita bilang, ya. Dan coba sebentar, sorry. Dan akhirnya ini menjadi kata Jehovah di sini. Jehovah. Nah, kita mau lihat sedikit mengenai nama Jehovah ini. Karena nama Jehovah ya itu sempat dibikin bingung oleh orang. Coba nih, sebentar, saya ini dulu. Nah, ya adalah. Tadinya masih ada animasi sedikit. Gini, karena ada orang bilang, dan ini adalah teori yang populer hari ini, bahwa sebenarnya kita tidak tahu cara pengucapan katanya, melainkan bahwa nama Tuhan itu hanyalah mereka sebut sebagai tetragrammaton. Mungkin Anda pernah dengar istilah itu. Tetragrammaton. Tetragrammaton itu maksudnya 4 huruf kudus. Ya, 4 huruf kudus ini adalah Yod, Hei, Waw, dan Hei. Atau YHWH. Ya. Dan dinarasikan bahwa sebenarnya huruf hidupnya itu nggak ada gitu. Ya, dinarasikan bahwa huruf hidupnya tidak ada, bahwa orang Yahudi itu sebenarnya takut menyebutkan nama Tuhan ini, ya, takut menyebutkan nama Tuhan, sehingga mereka kalau ketemu huruf ini mereka sebut Adonai saja, Adonai. Ya. Jadi huruf hidup yang ditaruh di bawah ini sebenarnya huruf hidup Adonai katanya. Ya, dan bukan huruf hidup dia yang sebenarnya. Gitu. Nah, tetapi bagaimana sebenarnya, apakah ada huruf hidupnya? Sudah pasti dong. Coba kita lihat lagi tadi Keluaran 3 ayat 15. Ini siapa yang ngomong? Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Keluaran 3 ayat 15. Ini yang ngomong adalah Tuhan. Tuhan ngomong kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Kemudian ada kata apa? Tuhan di situ. Tuhan huruf besar yang sebenarnya Jehovah. Nah, ini kan yang ngomong Tuhan. Masa Tuhan sendiri takut menyebut namanya sendiri? Kan nggak mungkin dong. Gitu. Jadi waktu Tuhan ngomong sama Musa, kan pasti dia ucapkan namanya itu. Gitu, ya. Waktu Tuhan ngomong sama Musa, pasti dia ucapkan namanya. Gitu. Jadi Musa pasti mendengar. Dan
Anda boleh cek, tidak ada ya, kata yang bisa diucapkan yang tidak punya huruf hidup sama sekali. Ya. Karena untuk bisa mengucapkan suatu kata itu perlu ada huruf hidup. Huruf mati saja Anda nggak bisa mengucapkan. Ada pertanyaan trick question ya. Ada satu kata dalam bahasa Inggris yang katanya nggak ada huruf hidup. Tapi ada 6 huruf dan bisa diucapkan. Tahu nggak kata apa? Kata apa itu? Tidak ada huruf hidupnya tapi bisa diucapkan. Kata ini. Rhythm. Tapi ini trik. Karena Y itu bukan huruf hidup, tapi di kata ini dia fungsinya sebagai huruf hidup sebenarnya. Gitu ya. Jadi huruf hidup kan A, E, I, O. E, O, U. Y katanya bukan huruf hidup. Tapi Y di sini huruf hidup sebenarnya. Ya. Jadi Y itu kadang-kadang huruf hidup. Tapi tidak ada satu kata apapun yang bisa diucapkan tanpa huruf hidupnya. Ya. Jadi ketika Tuhan menyebut namanya sendiri, pasti ada huruf hidupnya. Ya. Pasti ada huruf hidupnya. Kalau enggak Musa dengar apa sih itu? Gitu kan? Tuhan pasti ngomong. Dan sebenarnya yang Tuhan larang bukanlah mengucapkan namanya, tapi sebenarnya yang Tuhan larang adalah mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan. Begitu. Itu yang Tuhan larang sebenarnya. Jadi tidak ada indikasi bahwa orang-orang Yahudi yang percaya Tuhan, yang beriman seperti Musa, Daud, nabi-nabi, bahwa mereka tidak mengucapkan nama Tuhan. Tidak ada indikasi seperti itu. Apalagi dengan Yesus Kristus sendiri. Ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, apakah dia takut untuk mengucapkan nama Tuhan yang adalah nama dia sendiri sebenarnya? Begitu. Tentu tidak. Gitu ya. Oleh karena itu, sekalipun orang Yahudi sekarang tidak mau menyebutkan namanya, ya, bukan berarti ini tidak ada huruf hidupnya. Ya. Atau bukan berarti bahwa di masa waktu Alkitab ditulis dulu, mereka tidak menyebut nama ini. Memang belakangan, terutama setelah orang Yahudi menolak Yesus Kristus dan lain sebagainya, nama ini pelan-pelan tidak disebut lagi oleh orang Yahudi. Jadi mereka ganti dengan Adonai atau mereka ganti dengan Hashem. Hashem itu artinya nama itu. Jadi banyak orang Israel sebut Tuhan itu Hashem, artinya nama itu. Nah, jadi lucu juga, mereka bukan sebut namanya tapi nama itu gitu. Saking takutnya mereka menyebut nama itu, padahal Tuhan tidak larang menyebut namanya, hanya larang sebut dengan sembarangan. Nah, tetapi ketika dinarasikan bahwa, oke, kita sebenarnya nggak tahu nih, kita nggak tahu huruf hidupnya, maka dan mereka menolak apa yang ada tertulis, ya, mereka menolak apa yang tertulis Yehovah, karena di dalam teks Ibrani tertulisnya Yehovah di situ. Tapi mereka bilang enggak, Yehovah ini pasti bukan, ya, ini pasti sebenarnya bikin-bikinan kaum Masoret katanya, bikin-bikinan kaum Masoret ini adalah Adonai punya. Maka mereka akan menebak-nebak kalau bukan Yehovah lalu apa. Dan ada banyak sejarah panjang tebak-tebakannya. Ya. Yahweh, Yahweh, Yahwah, Yahuwah segala macam ya. Banyak sekali, yang penting bukan Yehovah begitu kan. Sampai akhirnya yang paling terakhir, bukan paling terakhir sih, paling populer adalah tebakan bahwa namanya sebenarnya adalah Yahweh, gitu ya. Bahwa ini yang benarnya Yahweh gitu. Ya. Dan yang pertama mempopulerkan nama ini adalah Heinrich Ewald, ya, seorang di abad 19 kira-kira, ya, seorang liberal, ya, seorang Jerman di sini. Akhirnya dia populerkan Yahweh. Di sini dia populerkan Yahweh. Saya kutip Wikipedia misalnya, nah, ini saya screenshot ya dari Wikipedia, dibilang the scholarly consensus, wah sepertinya konsensus ilmiah gitu kan, is that the original pronunciation of the Tetragrammaton was Yahweh katanya. Jadi katanya konsensus umum, konsensus para cendekiawan ya, bahwa
tetragrammaton ini, 4 huruf kudus ini awalnya disebut Yahweh. Tapi apakah dan mereka tulis Yahweh seperti ini, Yahweh ya. Tapi apakah bentuk ini muncul di manuskrip Ibrani manapun? Jawabannya adalah absolutely tidak ada. Bentuk ini tidak pernah muncul satu kali pun di manuskrip Ibrani manapun, yang hari ini kita punya ribuan. Ya. Kita punya ribuan manuskrip Ibrani. Ya. Dan tidak pernah bentuk ini muncul. Gitu. Satu kali pun tidak. Ya. Dan ini ada hal yang membuat kita bertanya-tanya, loh kalau gitu ini dari mana? Ya itu tebakan gitu. Ya, tebakan. Tebakannya dari mana? Tebakannya mereka bilang karena ada kata haleluya. Oke, coba nih ya. Saya jelaskan di sini. Mereka bilang tebak, ini kan dari haleluya. Jadi harus ada yahnya. Haleluya. Amin saudara? Haleluya, amin. Ya. Haleluya itu artinya terpujilah Yah. Terpujilah Yah. Yah ini nama Tuhan. Jadi ada haleluya. Haleluya. Ya. Nah, lalu mereka bilang karena ada haleluya berarti namanya harus ada Yah. Seandainya pun benar nih ya, seandainya pun benar, walaupun salah, nanti saya kasih lihat. Tapi kenapa Yahweh, kenapa enggak Yahwah, Yahwih, Yahuh, Yahwoh, dan ini ya. Kenapa? Bisa juga. Ya. Kenapa Yahweh gitu? Kenapa enggak weh-nya dari mana? Weh-nya ya nebak gitu. Kalaupun yahnya benar nih. Tapi ini pun salah. Kenapa? Anda boleh cek di dalam ini. Nanti saya tunjukin deh. Haleluya. Ya, Yah, saya tulis Yah ya. Atau nih, saya tulis Yahweh. Ini bagi yang pernah belajar Ibrani sedikit, coba dipakai ilmu Ibraninya sedikit ya. Ini adalah Yahweh menurut umum. Yahweh nih, yang di Wikipedia ini Yahweh. Tulisannya seperti ini ya. Yod, kemudian huruf hidupnya patak. Ini A, patak, A pendek. E, kemudian ada Shwa, ada Waw, kemudian ada Segol, ada Hei. Yahweh. Ini tebakan Yahweh ini. Ya. Tapi Anda cek haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya tulisnya gimana? Coba. Saya kasih lihat. Oke. Oh, itu dari sini. Wow. Coba dikecilin dikit deh. Bentar ya. Dikit ya. Nah, ini ya. Oke, dan Anda lihat, saya mau kasih lihat haleluya itu seperti apa dalam bahasa asli. Mazmur berapa itu contohnya? 104 ayat 35. Oke. Coba lihat nih ya. Mazmur 104 ayat 35 misalnya. Okay. Let the sinners be consumed out of the earth and the wicked be no more. Bless thou the Lord, O my soul. Kemudian terakhir apa? Praise ye the Lord. Praise ye the Lord ini dari kata haleluya. Katanya sini ya. Praise ye the Lord. Ini kalau ITB dia kasih haleluya. Anda lihat di sini. Ya. Haleluya. Dan bentuk terakhirnya, yahnya ini
Yahnya ini pakai huruf apa di sini? Yang bisa belajar bahasa Ibrani nih. Ini huruf kames, saudara. Ya, ini huruf kames. Jadi kalau saya tuliskan, ya, haleluya. Ya, di sini dia pakai kames. Beda dengan yang Yahweh-nya mereka nih, yang pakai patak di sini. Ya. Jadi, kalau gitu kita ganti patah aja, kita ganti kames aja di sini. Nggak bisa, aturannya nggak boleh. Ya. Karena ini suku kata pendek di sini, dia harus vowelnya harus pendek, harus patak. Dia nggak bisa kamu langsung nggak. Oh, yaudah karena di sini kames ini pakai kames saja, nggak boleh. Itu aturan Ibrani-nya nggak boleh seperti itu. Jadi kalau dibilang Yahweh dapat dari mana? Dari haleluya. Salah juga. Ya. Sebenarnya nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, sehingga coba kita balik lagi ya. Sehingga ini menimbulkan suatu kebingungan yang luar biasa. Kebingungan karena kalau misalnya mereka menolak Yehova, ya berarti nama Tuhan itu tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu bagaimana cara menyebutnya. Begitu. Dan kita jadi harus bertanya-tanya. Karena ternyata Yahweh juga tidak ada. Dan kalau gitu kenapa Yah? Kenapa Yah? Dari Yehova kok bisa jadi Yah? Bisa, saudara. Sebenarnya itu ada aturannya. Ya. Ada aturannya. Misalnya, saya bisa jelaskan bagi yang pernah belajar Ibrani. Ya. Kalau misalnya kita membuat satu kata jadi panjang, misalnya kata davar. Ini simple ya, davar ini kan yang salah satu yang pertama dipelajari di bahasa Ibrani. Davar itu artinya benda. Ya. Kalau saya mau panjangin, misalnya jadi benda-benda, saya jadi devarim. Jadi perhatikan, ketika satu kata dipanjangkan, maka kames ini berubah jadi shua. Jadi davar jadi devarim. Dan saya bisa balikkan lagi, kalau suatu kata dipendekkan yang tadinya shua bisa berubah menjadi kames di sini. Maka Yehova ya, yang panjang, kalau Tuhan mau membuat suatu bentuk pendek dari namanya, saya mau ambil satu suku kata aja, maka secara natural memang dia menjadi Yah. Karena shua ini akan memanjang menjadi kames di sini. Anda bilang, Pak, saya belum pernah belajar Ibrani. Ya udah, nggak apa-apa, ikut aja gitu ya. Nanti ada kelas Ibrani kok begitu. Ya. Tapi bagi yang pernah belajar Ibrani, menjadi jelas bahwa Yehova, kalau kita mau ambil satu suku kata saja, dia memang jadi Yah, begitu. Menjadi Yah, jadi nggak perlu bingung-bingung gitu. Kenapa jadi haleluya? Itu bukan bukti Yahweh gitu intinya. Bukan bukti Yahweh, karena Yahweh itu A-nya beda. Ini A-nya patak, ini A-nya kames. Gitu. Tapi Yah itu bisa dijelaskan dari Yehova, perpendekan dari Yehova. Dan ada banyak sekali nama yang dimulai dengan Yeho. Nah ini nggak bisa dijelaskan oleh Yahweh. Saya ada daftar di sini, sekitar berapa ini? 13 kalau saya nggak salah. 13 atau berapa belas nama di Alkitab Ibrani yang mulai dengan Yeho. Ya, Yeho, jadi Yeho itu berarti Yehova ngapain? Yehoahaz. Dipendekkan jadi Yoahaz juga bisa. Yehoahaz. Itu artinya Yehova, Ahaz itu artinya menguatkan. Ya. Yehoash, Yehozabat, Yehohanan,
Yehoyada, Yehoyakin, Yehoyakim, Yehoyarib, Yehonadav, Yehonatan. Yehonatan itu adalah bentuk panjang dari Yonatan. Ya. Ada Yonatan. Jadi Yeho itu kadang-kadang dipendekin lagi jadi Yo. Jadi banyak ya. Jadi mau dipendekin lagi jadi Yo gitu. Nah, jadi ada Yonatan, tapi ada, jadi di Alkitab dua-duanya ada, bentuk Yonatan ada, bentuk Yehonatan juga ada. Ya. Kemudian ada Yehoshua, ini yang paling jelas. Yehoshua itu adalah nama Yosua. Ya. Yang akhirnya menjadi nama Yesus juga. Gitu. Yehoshua itu artinya Yehova menyelamatkan. Ya, jadi kenapa ini penting? Ini adalah nama Tuhan, nama Yehova ini menjelaskan eksistensi Dia. Ya, eksistensi Dia. Dan tadi kita lari kepada Tuhan Yesus yang adalah Yehoshua. Tuhan Yesus adalah Yehova juga. Dan di Yohanes 8 ayat yang ke-58, tolong dibacakan. Yohanes 8 ayat 58. Yohanes pasal 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebenarnya kata telah ada di situ, ini kamu baca TB1 atau TB2? TB1 ya, oke. Kata telah ada di situ, sebenarnya dalam bahasa aslinya itu present tense. Jadi aku ada gitu sebenarnya, I am. Makanya dalam bahasa Inggris, before Abraham was, I am. Yang kalau kita baca secara grammar agak salah sebenarnya kan. Before Abraham was, mestinya I was juga. Ya. Before Abraham was, I was. Jadi makanya di Indonesia terjemahnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Tapi ternyata dalam bahasa aslinya dia memakai kata ego eimi di situ. Ya. Ego eimi. Yang berarti ini adalah present tense. Jadi diterjemahkan I am sudah benar gitu. Karena eksistensi Allah itu absolut gitu. Ya. Makanya dia memakai suatu istilah yang pokoknya ego eimi. Ya, ini mirip dengan Yehovah dan Ehye Asher Ehye itu. Ya. Nah, ego eimi bisa sederhana diterjemahkan saja aku adalah. Dan kalau Anda tambahkan sesuatu di sini bisa jadi macam-macam, misalnya ego eimi matetes, saya adalah murid. Ego eimi didaskalos, saya adalah guru misalnya. Bisa, tapi Tuhan Yesus memakai ego eimi to. Ego eimi. Itu enggak ada predikatnya apa, ego eimi apa gitu. Aku adalah yang ada, yang eksis secara absolut. Bahkan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku eksis. Dan eksistensiku permanen dan absolut. Ini yang Tuhan Yesus ingin tekankan di sini. Sehingga kan kita tanya, kenapa Ehye Asher Ehye bisa menjadi Yehova? Ini ada satu pandangan, satu teori. Ehye itu kan berarti aku adalah. Maka kalau kita mau sebut Tuhan kayak yang di ayat itu, Tuhan bilang sama Musa, nanti kamu ngomong sama orang Israel, aku adalah aku mengutus aku gitu. Kan jadi bingung, ya akunya yang mana gitu kan ya. Aku adalah aku yang pertama kan mengacu pada Tuhan. Aku adalah aku mengutus aku, maksudnya Musa gitu kan. Jadi agak ribet gitu. Jadi akhirnya untuk mengacu kepada Tuhan, jangan bilang aku adalah aku. Kalau Tuhan ngomong gitu bener dong. Gitu. Misalnya saya bilang gini, siapa nama, misalnya saya sok-sok keren gitu kan. Siapa nama Bapak? Aku adalah Stephen. Pokoknya sebut kemana-mana namaku, aku adalah Stephen. Jangan lupa aku adalahnya ya. Gitu ya. Bukan Stephen doang Pak, enggak. Aku adalah Stephen. Harus tambahkan aku adalahnya. Gitu, ya. Lalu nih misalnya saya sok-sokan begitu kan. Tapi kan lucu jadinya. Gitu. Jadi siapa nama dia? Aku adalah Stephen. Gitu, ya. Nama dia aku adalah Stephen. Gitu kan. Mungkin lebih cocok. Jadi diganti bukan aku adalah, tapi dia adalah. Jadi kalau Tuhan ngomong, aku adalah. Tapi kalau orang lain mengacu kepada Tuhan, dia adalah. Dia adalah dia. Kan? Nah, makanya
akhirnya terjadi perubahan dari orang pertama Ehyeh menjadi orang ketiga yaitu Yihyeh. Gitu ya. Jadi Ehyeh itu artinya aku adalah. Kalau orang ketiga dia adalah Yihyeh dalam bahasa ininya, dalam bahasa Ibrani Yihyeh begitu. Sehingga di dalam bahasa Ibrani kita lihat ada boleh dibilang imperfect tense, ya kayak semacam future-nya lah ya. Yihyeh, artinya he who will be. Ada kayak ini participalnya kayak present. Hoeh, dia yang adalah sekarang. Dan ini adalah perfect tense-nya, haya. Ya. Jadi kamu kalau ngomong sama orang Ibrani jangan haya terus, haya gitu ya. Nanti dia bingung gitu. Oh haya terus gitu ya. Jadi kalau capek jangan haya gitu ya. Haya. Haya. Ya. Haya artinya dia adalah. Kan? Perfect tense. Ya. Perfect tense. Jadi sebenarnya ini kita bisa lihat kalau kita gabungkan tiga ini, maka kita bisa melihat ada Yehovah di sini. Nah ini adalah salah satu, apakah Alkitab ngomong begini? Enggak sih, tapi ini semacam suatu cara melihat lah, satu teori ya. Kenapa dari Ehyeh, Asyir Ehyeh kok Tuhan sendiri singkat menjadi Jehovah? Karena di Keluaran 3 ayat 14 Tuhan bilang nama aku adalah Ehyeh, Asyir Ehyeh. Di pasal 3 ayat 15 Tuhan bilang Yehovah itulah namaku dari dulu, dari kekal begitu. Dan ini cocok dengan di dalam Wahyu 1 ayatnya yang kelima. Boleh dibaca, Wahyu 1 ayat 5. Ya, ketika Wahyu 1 ayat 5. Bukan pasal 5. Tes. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Bukan, berarti bukan ayat 5. Ayat 8, sorry. Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Oke ya. Jadi aku adalah Alfa dan Omega, sebenarnya LAI ngikutin CT agak sedikit kurang ya. Mesti ada lagi tambahan yang awal dan yang akhir ya, the beginning. Jadi ego eimi, to alpha kai to omega, arche kai telos, ya, awal dan akhir. Tadi teleologis ini dari kata telos ini ya, akhir. Lege ho kurios, kata Tuhan. Nah ini, which is, dia pakai participle, hoon, participle, present participle. Kai, yang sudah ada, ini adalah imperfect dari eimi, hoen, and which is to come, kai ho erkomenos. Jadi yang sekarang, yang dulu dan yang akan datang. Nah, yang sekarang, yang dulu dan yang akan datang. Tapi ini dalam bentuk Yunaninya di sini. Ya, dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 di sini. Yang sepertinya cocok dengan siapa dia begitu di dalam Ibrani yang adalah Jehovah di situ. Oke. Baik. Kita istirahat dulu ya? Iya, betul Pak. Baik, masih banyak nih ya yang bisa kita bahas. Nanti kita sudah masuk ke nama Tuhan, nanti kita akan lihat banyak hal lain lagi. Oke. Ya, sesi 1 tentang nama Allah dan eksistensi Allah telah berakhir. Dan sekarang waktunya kita akan coffee break. Telah disediakan snack dan minuman di dapur di bawah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh turun ke bawah untuk beristirahat sebentar. Kita akan kembali lagi pada pukul 10:50. Dipersilakan.